Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba kupas tuntas periode waktu yang penting banget ya, antara tahun 1800 sampai 1860. Betul, periode krusial ini. Ini masa ketika pengaruh Eropa mulai terasa kuat banget di dunia Arab. Dan di saat yang sama, pemerintahan-pemerintahan di sana juga berusaha melakukan pembenahan internal sebagai jawaban. Iya, semacam respons gitu ya? Sumber utama kita kali ini dari bab 16, buku A History of the Arab Peoples, karya Albert Aurani. Jadi misi kita bareng-bareng adalah memahami hubungan rumit antara ekspansi Eropa ini dengan berbagai upaya reformasi di wilayah Kesultanan Utsmaniyah dan sekitarnya. Dinamika yang kompleks memang. Periode ini penuh gejolak dan perubahan yang jadi fondasi Timur Tengah modern yang kita kenal. Oke, mari kita mulai mengurai ini. Gimana sih ceritanya kekuatan Eropa ini bisa merasuk begitu dalam ke wilayah ini di awal abad ke-19? Rasanya nggak tiba-tiba begitu saja kan? Anda benar sekali. Ini bukan proses semalam, jelas. Awal abad ke-19 memang masa yang penuh guncangan. Guncangan gimana tuh maksudnya? Kalau kita ingat, dampak Perang Napoleon itu terasa sampai ke wilayah Utsmaniyah. Contoh paling jelas ya invasi Prancis ke Mesir tahun 1798 itu. Iya. Invasi Napoleon ke Mesir. Nah, meskipun singkat, itu kayak membuka mata banyak pihak gitu tentang kekuatan militer Eropa yang baru. Tapi invasi itu sendiri sebenarnya hanyalah satu gejala dari gelombang ekspansi Eropa yang jauh lebih besar. Ekspansi yang lebih besar? Maksudnya lebih dari sekedar invasi militer gitu? Iya, jadi Eropa saat itu sedang mengalami revolusi industri kan? Mereka butuh pasar baru, butuh bahan baku, dan punya energi serta teknologi baru untuk menjangkau dunia. Teknologi baru kayak apa misalnya? Kapal uap misalnya, itu mulai rutin menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Mediterania kayak Alexandria, Beirut, atau Izmir dengan pusat industri Eropa macam London, Liverpool, dan Marseille. Oh, jadi aksesnya lebih gampang ya? Jauh lebih gampang, jalur laut jadi jauh lebih cepat dan efisien. Akibatnya, barang-barang Eropa, terutama tekstil dan logam, itu membanjiri pasar-pasar lokal. Sebanjir apa memangnya? Ada gambaran skalanya nggak? Angka-angkanya cukup mencengangkan ya. Contohnya nih, nilai ekspor Inggris aja ke Mediterania Timur itu melonjak sampai 800% antara tahun 1815 dan 1850. Wow, 800%. Itu besar sekali. Yah, bisa dibayangkan dampaknya. Sumber kita menyebutkan sebuah detail menarik. Pada pertengahan abad ke-19, itu bukan hal aneh menemukan orang Badui di pedalaman Gurun Surya mengenakan kemeja katun murah buatan pabrik di Lancashire, Inggris. Serius? Sampai ke Gurun Surya ya, darang Inggris? Betul? Ini menunjukkan betapa dalamnya penetrasi ekonomi Eropa saat itu. Oke. Jadi ini murni soal kekuatan ekonomi dan perdagangan yang mengubah segalanya? Atau ada faktor lain? Nggak sepenuhnya murni ekonomi. Kekuatan ekonomi ini seringkali jalan barengan dengan tekanan politik dan bahkan ya intervensi langsung. Intervensi? Maksudnya ikut campur urusan dalam negeri gitu? Bisa dibilang begitu. Eropa nggak cuma jualan barang, tapi juga mulai ikut campur urusan lokal. Salah satu contoh yang mungkin kesannya sepele tapi signifikan, itu pengenalan sistem karantina di kota-kota pelabuhan Utsmaniyah. Karantina? Untuk apa? Untuk mengendalikan wabah penyakit, terutama pes. Nah, ironisnya, sistem ini seringkali diawasi oleh konsul-konsul atau dokter Eropa. Padahal di saat yang sama, penyakit baru kayak kolera justru masuk ke wilayah itu dari India. Seringkali lewat jalur-jalur perdagangan yang dibuka atau dikuasai oleh Eropa. Wah, ironis banget ya. Jadi malah bawa penyakit baru. Ya, bisa jadi begitu. Ini menunjukkan gimana pengaruh Eropa itu merembes ke berbagai aspek kehidupan, bahkan kesehatan publik. Dan seringkali hasilnya ambigu gitu. Oke, jadi tekanannya dari berbagai sisi, ekonomi, politik, bahkan kesehatan. Nah, bagaimana respons dari pusat kekuasaan Utsmaniyah di Istanbul? Mereka pasti nggak tinggal diam aja kan lihat semua ini? Tentu saja tidak. Ada kesadaran di kalangan elit Utsmaniyah bahwa kekaisaran perlu berbenah kalau mau bertahan. Kesadaran ya? Mulai kapan itu? 3. Tapi sering terhambat perlawanan kelompok konservatif kayak Yanisari itu. Yanisari, pasukan elit itu ya? Betul. Nah, upaya ini kemudian diintensifikan oleh Sultan Mahmud II yang berhasil membubarkan Yanisari pada tahun 1826. Itu langkah drastis tapi penting banget. Dibubarkan paksa. Iya. Nah,
puncak dari upaya reformasi ini kita kenal sebagai era Tanzimat. Tanzimat sering dengar istilah itu, artinya apa sih? Secara harfiah artinya reorganisasi. Ini periode reformasi besar-besaran di Utsmaniyah yang berlangsung beberapa dekade di pertengahan abad ke-19. Oke, Tanzimat. Titik pentingnya apa di era ini, ada momen spesifik? Momen simbolis yang sering dianggap sebagai awal resmi Tanzimat itu dikeluarkannya dekret kerajaan yang terkenal. Namanya Hati Syarif Gulhana atau Dekret Mulia Kamar Mawar. Itu tahun 1839 oleh Sultan Abdul Majid I. Hati Syarif Gulhani. Kedengarannya agung ya. Isinya apa tuh janji-janjinya? Intinya, dekret ini menjanjikan reformasi fundamental di 3 bidang utama. Pertama, jaminan keamanan jiwa, kehormatan, dan harta bagi semua warga negara Utsmaniyah. Semua, termasuk non-muslim. Iya, tanpa memandang agama. Ini ide yang cukup radikal saat itu kan? Kedua, pengenalan sistem pemungutan pajak yang teratur dan adil buat gantiin sistem iltizam yang korup itu. Iltizam itu yang hak pungut pajak ya? Betul, yang sering disalahgunakan. Ketiga, sistem wajib militer yang lebih terorganisir dan adil durasinya. Tujuannya apa semua itu? Tujuannya jelas, memperkuat administrasi negara, menciptakan rasa keadilan dan loyalitas di antara warganya, dan tentu saja bangun militer yang lebih efektif buat hadapin tekanan internal maupun eksternal. Ya, mencoba menyatukan lagi kekaisaran yang fondasinya mulai goyah. Kedengarannya bagus ya, idenya modernisasi, keadilan, keamanan gitu. Tapi tadi Anda sempat singgung soal ironi. Ada sisi lain dari reformasi ini kok bisa ironis? Persis, disinilah letak dilemanya. Banyak dari reformasi ini, meskipun tujuannya memperkuat Utsmaniyah, justru secara ironis malah niru model Eropa. Niru Eropa? Iya, dan kadang-kadang malah memperdalam pengaruh Eropa. Contohnya nih, dekret sepenting Gulhane itu secara khusus dibacakan dan dikomunikasikan ke duta-duta besar Eropa yang ada di Istanbul. Hah, kenapa gitu kayak lapor dulu ya? Iya, seolah-olah kayak gitu, kayak cari validasi atau nunjukin keseriusan kekuatan-kekuatan Eropa. Selain itu, reformasi di bidang militer yang penting banget kan? Iya, militer pasti krusial. Nah, pembentukan tentara reguler baru yang disebut Nizam-i Jadid, pasukan baru buat gantiin Yanisari, itu seringkali melibatkan penasihat militer dari Eropa, beli senjata dari Eropa, adopsi seragam dan taktik Eropa. Oh, jadi teknologinya, pelatihnya dari Eropa semua? Banyak dari sana. Jadi gini, untuk bisa bertahan dari ancaman Eropa, Utsmaniyah merasa perlu mengadopsi cara-cara Eropa. Tapi akibatnya, itu seringkali malah membuka pintu lebih lebar buat pengaruh dan bahkan ketergantungan pada Eropa. Ketergantungan teknologi dan finansial gitu ya? Betul, teknologi, finansial, bahkan kadang politik. Ini benar-benar nunjukin posisi sulit yang dihadapi Utsmaniyah saat itu. Mau maju, tapi caranya malah bikin tergantung. Oke. Itu gambaran di pusat kekaisaran di Istanbul. Sekarang, coba kita geser sedikit, lihat ke daerah-daerah provinsi Arab. Gimana dinamika serupa, atau mungkin beda, bermain di sana? Kita sering dengar nama Muhammad Ali di Mesir. Dia ini figur penting kan? Oh, sangat penting. Muhammad Ali itu contoh paling menonjol lah ya dari penguasa lokal yang mencoba jalur modernisasi sendiri. Kadang sejalan sama Istanbul, kadang malah nantang. Nantang Sultan. Siapa dia sebenarnya? Dia aslinya seorang perwira Utsmaniyah, berdarah Albania dari Makedonia. Datang ke Mesir itu bareng pasukan Utsmaniyah buat ngusir Prancis dulu. Pasca invasi Napoleon itu ya? Iya. Nah, dalam kekosongan kekuasaan setelah Prancis pergi, dia cerdik banget. Berhasil merebut kendali Mesir tahun 1805, diakui sebagai gubernur oleh Sultan, tapi kekuasaannya di lapangan itu jauh melampaui gubernur biasa. Udah kayak penguasa semi-independen. Kabarnya ambisinya besar ya? Apa aja yang dia lakukan di Mesir sampai bisa sekuat itu? Oh, ambisinya luar biasa. Dia pengen bikin Mesir jadi kekuatan modern yang mandiri. Langkah-langkahnya drastis banget dan nyakup banyak bidang. Contohnya? Dia bangun tentara modern dengan sistem wajib militer baru. Ambil petani-petani Mesir, felahin secara paksa. Terus dia kirim banyak pelajar muda ke Eropa, terutama Prancis. Belajar apa mereka di Eropa? Macam-macam. Ilmu kedokteran, teknik, administrasi, bahasa. Dia juga diriin sekolah-sekolah modern di Mesir sendiri. Nah, di bidang ekonomi, dia lakukan sentralisasi besar-besaran. Sentralisasi ekonomi? Gimana tuh?
Dia ambil alih kontrol atas tanah pertanian, sita hak pemungutan pajak, iltizam dari elit lama, terus juga tanah-tanah wakaf milik lembaga keagamaan diambil juga. Wah, berani sekali langkahnya ya. Terus? Dia juga monopoli produksi dan ekspor komoditas kunci Mesir, terutama kapas jenis panjang itu yang laku keras di pasar Eropa yang lagi booming industrinya. Kapas ya. Jadi semua diatur negara, diatur dia gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Semuanya demi memperkuat negara, atau lebih tepatnya kekuasaan dia. Wah, langkah-langkah ini kedengarannya sangat radikal untuk ukuran waktu itu. Ini jelas bikin Mesir jadi agak beda ya jalurnya dibanding provinsi Utsmaniyah lain. Semacam negara semi-otonom yang kuat. Tepat sekali. Upayanya ini memang bikin Mesir punya kapasitas negara yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Bahkan dibanding Istanbul dalam beberapa hal. Dia bangun kekuatan militer yang hebat banget. Sehebat apa? Sampai-sampai bisa nantang Sultan Utsmaniyah sendiri. Pasukannya sempat invasi dan kuasai Suriah selama hampir 1 dekade loh. Dari 1831 sampai 1840. Bahkan ngancam masuk ke Anatolia, jantung kekaisaran Utsmaniyah. Nah, disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Kok bisa dia nantang Sultan? Terus gimana akhir dari ambisi Muhammad Ali ini? Kenapa dia nggak jadi penguasa baru aja gantiin Sultan? Nah, disinilah kekuatan Eropa kembali berperan besar. Mereka lihat ambisi Muhammad Ali ini terlalu besar. Dianggap ancaman gitu. Ya, dianggap mengganggu keseimbangan kekuatan di Mediterania Timur dan juga mengancam eksistensi Kesultanan Utsmaniyah yang lemah. Nah, Utsmaniyah yang lemah ini justru lebih disukai sama kekuatan Eropa, terutama Inggris. Oh, jadi Eropa lebih suka Utsmaniyah lemah daripada Mesir kuat. Betul, mereka nggak mau ada kekuatan regional baru yang independen dan kuat muncul. Jadi, tahun 1840, koalisi kekuatan Eropa dipimpin Inggris intervensi militer. Intervensi lagi? Iya. Mereka paksa Muhammad Ali mundur dari Suriah dan wilayah lainnya. Terus ukuran tentaranya dibatasi secara drastis. Terus Muhammad Ali gimana nasibnya? Sebagai gantinya, Eropa jamin posisi turun-temurun keluarga Muhammad Ali sebagai penguasa Mesir. Tapi, tetap di bawah kedaulatan formal Utsmaniyah. Jadi kayak raja kecil gitu ya, di bawah sultan? Kurang lebih begitu. Ini insight penting loh. Eropa saat itu lebih milih Utsmaniyah yang lemah tapi bisa dikontrol, daripada membiarkan kekuatan regional baru yang independen muncul dan mungkin susah diatur. Oke, jadi Mesir mencoba jalur yang sangat ambisius, tapi akhirnya ya dibatasi oleh Eropa. Apakah pola reformasi serupa, mungkin dengan hasil beda, terjadi di provinsi Utsmaniyah lain, kayak Tunisia misalnya? Ada pola serupa, ya. Meskipun skalanya mungkin lebih kecil dan konteksnya beda. Di Tunisia misalnya, penguasa lokalnya kan disebut Bey. Nah, Ahmad Bey yang memerintah dari 1837 sampai 1855 itu juga lakukan upaya modernisasi. Apa yang dia lakukan? Mirip Muhammad Ali? Mirip, tapi nggak sedrastis itu. Dia coba bangun tentara modern ala Eropa, diriin sekolah militer. Dia juga ambil langkah progresif, hapus perbudakan tahun 1846. Wah, bagus itu ya. Iya, Tunisia jadi salah satu negara muslim pertama yang melakukannya. Dia juga coba bangun beberapa industri milik negara. Jadi, ada kesadaran serupa tentang perlunya berubah buat hadapi tekanan Eropa. Tapi, ya itu, sumber daya dan posisi geopolitik Tunisia beda sama Mesir. Menarik. Jadi ada upaya-upaya reformasi internal di berbagai tempat ya. Nggak cuma di pusat. Tapi nasib Aljazair beda banget ya. Di sana kan terjadi invasi dan kolonisasi langsung oleh Prancis. Betul sekali. Situasi di Aljazair sangat kontras. Prancis mulai invasi Aljazair tahun 1830. Dalihnya sih menghukum penguasa lokal, D, karena insiden diplomatik sepele. Cuma gara-gara itu? Itu dalihnya. Nah, beda sama Mesir atau Tunisia yang tetap diperintah penguasa lokal di bawah pengaruh Eropa, Aljazair ini mengalami proses penaklukan militer dan kolonisasi pemukim, setelah kolonialisme secara langsung dan brutal oleh Prancis. Kolonisasi pemukim? Maksudnya orang Prancis pindah ke sana gitu? Iya, mereka datang dan ambil alih tanah. Tapi ada perlawanan kan? Saya pernah dengar nama Abdul Qadir. Ya, Abdul Qadir Al-Jazairi. Itu figur pemimpin perlawanan yang luar biasa. Dia pimpin perjuangan sengit lawan Prancis belasan tahun. Sampai akhirnya nyerah tahun 1847. Apa yang bikin dia hebat?
Satu hal yang menonjol itu gimana dia berhasil nyatuin berbagai suku dan kelompok di Aljazair yang biasanya susah bersatu. Dia pakai simbol-simbol Islam tradisional, kayak jihad, seruan tegakkan syariah, buat mobilisasi dukungan. Tapi di saat yang sama, organisasi negara yang coba dia bangun itu juga nunjukin beberapa elemen modern dalam administrasi dan militer. Kombinasi tradisional dan modern ya. Sayang sekali perlawanannya akhirnya kalah ya. Apa dampak kekalahan itu bagi Aljazair? Parah nggak? Parah, kekalahannya itu membuka pintu buat Prancis untuk intensifkan kolonisasi secara masif. Ini bukan sekadar pendudukan militer, tapi juga perombakan total struktur sosial dan ekonomi Aljazair. Dirombak gimana? Terjadi perampasan tanah skala besar dari penduduk asli Aljazair buat dikasih ke para pemukim Eropa yang disebut colons. Pola penggunaan lahan tradisional dihancurkan, hutan ditebangi, banyak petani kecil kehilangan tanah mereka, terpaksa jadi buruh tani di perkebunan-perkebunan besar milik orang Eropa. Kasihan sekali ya nasibnya. Ada datanya nggak seberapa banyak pemukim Eropa? Sumber kita catat, pada tahun 1860 populasi pemukim Eropa di Aljazair udah hampir 200.000 jiwa, sementara populasi muslim lokal diperkirakan sekitar 2,5 juta jiwa, dan angka ini bahkan mungkin turun dari sebelumnya akibat perang, penyakit, dan kesulitan ekonomi gara-gara kolonisasi itu. Jauh banget ya bedanya sama Mesir atau Tunisia. Iya, ini jalur yang sangat berbeda dan jauh lebih merusak dibanding yang dialami Mesir atau Tunisia pada periode yang sama. Gambaran yang suram memang di Aljazair. Oke, setelah lihat berbagai upaya reformasi dan intervensi Eropa di pusat maupun daerah, mari kita tarik kesimpulan dampaknya secara lebih luas. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari semua perubahan ini di periode 1800 sampai 1860? Gambarannya memang kompleks ya, nggak hitam putih. Dan sangat bervariasi tergantung Anda siapa dan di mana Anda tinggal. Tapi secara umum bisa kita identifikasi beberapa kelompok yang jelas diuntungkan. Siapa aja tuh? Pertama, ya jelas elit penguasa sendiri dan keluarga mereka, baik di Istanbul maupun di provinsi kayak Mesir dan Tunisia. Mereka berhasil konsolidasikan kekuasaan dan di beberapa tempat kayak Mesir, bentuk perkebunan-perkebunan pribadi yang luas dari tanah-tanah yang disita. Oke, penguasa dan keluarganya. Terus? Kedua, kelompok pejabat baru, baik militer maupun sipil, yang ngisi posisi-posisi dalam birokrasi dan tentara modern yang lagi dibangun. Mereka dapat gaji, status, dan kekuasaan baru. Selain elit penguasa dan pejabat baru, ada lagi? Ada. Kelompok lain yang sering diuntungkan itu para pedagang perantara. Pedagang perantara. Maksudnya? Mereka ini seringkali dari komunitas non-muslim lokal, Kristen atau Yahudi misalnya, yang punya jaringan lebih baik dengan pedagang Eropa atau punya keahlian bahasa dan finansial. Kenapa mereka diuntungkan? Nah, beberapa dari mereka ini bahkan berhasil dapat perlindungan khusus dari konsulat-konsulat Eropa atau bahkan kewarganegaraan asing. Ini dikenal sebagai sistem protege. Protege. Apa untungnya jadi protege? Untungnya banyak. Mereka dapat keuntungan hukum dan ekonomi signifikan, kayak kebal dari hukum dan pajak Utsmaniyah. Jadi mereka bisa bisnis lebih leluasa. Dan terakhir, ya tentu saja, para pedagang, bankir, dan investor dari Eropa sendiri, mereka dapat akses pasar baru, bahan baku murah, dan peluang investasi yang menguntungkan. Oke, itu yang untung. Lumayan banyak juga ya kelompoknya. Lalu siapa yang paling merasakan dampak negatif atau setidaknya nggak dapat manfaat signifikan dari semua perubahan ini? Yang paling jelas terpukul itu para pengrajin dan industriawan lokal tradisional. Kenapa mereka? Ya mereka kesulitan bersaing sama barang-barang manufaktur Eropa yang diproduksi massal dan seringkali lebih murah. Barang-barang itu kan membanjiri pasar berkat perjanjian dagang yang seringkali timpang. Contohnya, industri apa? Contoh klasik itu industri tenun sutra di kota-kota kayak Aleppo atau Damaskus di Suriah, atau industri penyulingan gula tebu tradisional di Mesir, atau bahkan pembuatan topi shashia, semacam fez gitu, yang dulunya terkenal banget di Tunisia. Banyak dari mereka yang gulung tikar. Kasihan juga ya. Ada yang bisa bertahan nggak? Beberapa mungkin berhasil bertahan dengan fokus pada produk khusus atau pasar lokal tertentu, tapi secara umum terpukul keras. Bagaimana dengan mayoritas penduduk jadi petani di pedesaan? Kan jumlah mereka paling banyak. Nah, kondisi penduduk pedesaan ini yang mayoritas besar populasi tampaknya secara umum nggak mengalami perbaikan signifikan. Bahkan mungkin memburuk di beberapa wilayah. Loh, bukannya tadi katanya ada reformasi pajak biar lebih adil? Janjinya begitu. Tapi kenyataannya, negara yang jadi lebih kuat dan efisien itu seringkali artinya pajak bisa dipungut dengan lebih intensif, lebih ketat.
Selain itu, sistem wajib militer modern kan ngambil tenaga kerja produktif dari desa. Oh iya ya, diambil buat jadi tentara? Betul. Terus perubahan struktur agraria, kayak konsolidasi tanah jadi perkebunan besar di Mesir itu, juga bisa merugikan petani kecil penyewa atau pemilik lahan sempit. Jadi, ya janji-janji reformasi seringkali nggak sampai ke tingkat bawah, manfaatnya nggak merata. Satu aspek lain yang perlu dicatat di sini adalah periode ini juga mulai menanam benih masalah yang akan meledak di kemudian hari. Masalah apa lagi tuh? Ketergantungan finansial. Meskipun krisis utang besar-besaran yang cekik Utsmaniyah, Mesir, dan Tunisia itu baru terjadi di paruh kedua abad ke-19, polanya udah mulai terbentuk di periode ini. Pola utang ke Eropa maksudnya? Puasa itu mulai jadi hal yang umum. Ini ngasih Eropa tuas pengaruh finansial tambahan. Jadi, selain pengaruh politik dan ekonomi, ada juga pengaruh finansial yang mulai merayap masuk ya. Makin kompleks saja ini. Betul, dan ini diperkuat lagi oleh peristiwa kayak Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856 itu. Perang Crimea, itu Utsmaniyah lawan Rusia kan? Iya, Utsmaniyah sekutuan sama Inggris dan Prancis lawan Rusia. Aliansi ini memang menang, hentikan ekspansi Rusia. Tapi harga yang harus dibayar Utsmaniyah mahal, termasuk nambah utang baru. Selain utang, ada dampak lain. Ada, Traktat Paris tahun 1856 yang ngakhiri perang ini semakin ngegasin peran kolektif kekuatan-kekuatan Eropa yang dikenal sebagai konser Eropa kayak klub kekuatan besar Eropa gitu dalam mengawasi urusan Utsmaniyah. Mengawasi gimana? Traktat ini secara eksplisit nyebutin lagi jaminan hak-hak kaum non-muslim di wilayah Utsmaniyah. Nah, meskipun niatnya mungkin baik, ini seringkali dijadiin dalih yang nyaman oleh Eropa buat intervensi lebih lanjut di kemudian hari. Alasannya, perlindungan minoritas. Jadi alasan buat ikut campur lagi ya? Seringkali begitu. Ini kan menimbulkan pertanyaan penting ya, seberapa jauh sebenarnya kedaulatan Utsmaniyah dan provinsi-provinsinya masih utuh pada pertengahan abad ke-19 ini. Udah mulai terkikis gitu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, periode 1800-1860 ini benar-benar jadi titik balik yang krusial. Kita lihat gelombang kekuatan Eropa yang, sulit dibendung ya, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Iya, kayak tsunami gitu ya. Di sisi lain, ada respons berupa upaya reformasi dari Utsmaniyah dan penguasa lokal. Tapi, upaya ini seringkali gimana ya? Ambigu gitu. Tujuannya memperkuat diri, tapi caranya niru Eropa dan malah bisa memperdalam ketergantungan. Betul, dilematis sekali posisinya. Sebuah interaksi yang sangat rumit antara perlawanan, adaptasi, imitasi, dan transformasi mendasar yang akhirnya membentuk fondasi dunia Arab modern. Anda menyimpulkannya dengan baik sekali. Periode ini memang meletakkan dasar bagi banyak perkembangan penting di abad berikutnya. Kita bisa lihat bibit-bibitnya di sini. Bibit-bibit apa aja tuh? Ada jalur kolonisasi langsung, kayak yang dialami Aljazair. Ada pola kontrol finansial yang nantinya akan cekik Mesir dan Tunisia. Ada kemunculan elit-elit baru yang terdidik ala Barat yang bakal main peran penting. Dan tentu saja, ada juga benih-benih perlawanan dan kesadaran identitas baru yang akan tumbuh jadi gerakan nasionalis. Jadi semua akarnya ada di periode ini ya? Banyak akarnya di sini. Pola interaksi antara kekuatan Eropa dan masyarakat lokal, aliansi antara elit tertentu dengan pihak luar, serta konflik internal dan eksternal yang terbentuk di era 1800-1860 ini, dampaknya terasa sangat panjang. Bergema terus. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran nih, untuk Anda renungkan lebih jauh. Mengingat pola awal reformasi yang seringkali harus niru Eropa, dan intervensi Eropa yang terus meningkat intensitasnya sepanjang periode ini, apakah jalur sejarah yang mengarah pada dominasi Eropa yang lebih besar di sebagian besar wilayah, dan kemudian perjuangan kemerdekaan itu, apakah itu sudah hampir tak terhindarkan? Pertanyaan bagus itu. Mungkinkah ada jalan lain? Seandainya reformasi Utsmaniyah atau Mesir ngambil arah yang lebih mandiri? Atau seandainya kekuatan Eropa nggak seagresif itu dalam ekspansinya di abad ke-19? Apakah ceritanya bisa berbeda? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.